Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Saya Poppy Armaliani. Di sini Poppy akan berbagi hal terkait kepribadian Poppy. Oke, bagi kamu yang baru pertama kali datang dan nonton di channel YouTube Poppy, jangan lupa subscribe. Jadi Poppy itu adalah seseorang yang menurut Poppy ya, itu adalah orang yang ambivert. Apa sih itu ambivert? Oke, kita buka di Google. Ambivert itu adalah sosok kepribadian yang ini ya, maksudnya itu bukan tipe yang introvert, bukan juga extrovert, jadi bisa kedua-duanya gitu. Dan menurut Poppy pribadi, Poppy itu orang yang fleksibel, jadi bisa ke A, bisa ke B gitu. Oke, kita baca yang pertama. Karakteristiknya itu extrovert dan introvert. Nah, kok bisa sih? Kenapa? Karena Poppy ngerasa punyai sifat keduanya gitu. Jadi mempunyai kadang di sisi lain extrovert, kadang di sisi lain introvert kayak gitu. Jadi secara emosional Poppy memang fleksibel. Terus yang kedua, suka bersosialisasi namun menginginkan waktu sendiri. Nah, ini Poppy banget. Jadi Poppy memang suka banget yang namanya menghabiskan waktu sendiri ya, tapi nggak selalu waktu gitu, maksudnya nggak setiap waktu, cuman ada kalanya memang Poppy itu perlu mengatur waktu gitu ya. Jadi kadang berada di tengah sosialita gitu kan, sosialisasi, tapi kadang harus mampu menyisihkan waktu untuk sendiri gitu, atau me time. Nah itu. Terus yang ketiga, tahu kapan harus percaya. Iya banget, Poppy banget juga ini, karena extrovert kan biasanya cenderung percaya banget ya, maksudnya cenderung mempercayai orang lain lebih mudah gitu kan. Sedangkan kalau introvert itu lebih lambat gitu kan, memilih atau menjaga jarak ke orang. Nah kalau ambivert itu bisa keduanya, jadi kayak ngefilter gitu sih. Jadi kadang Poppy itu bisa tahu nih mana waktu yang tepat untuk mendengarkan, mana waktu yang tepat untuk diem, dan kapan waktu buat bersikap tegas kayak gitu. Jadi intinya tahu kapan waktunya gitu kan. Terus yang ketiga, tadi yang keberapa ya? Yang keempat, nyaman di lingkungan manapun. Ya benar, Poppy karena ngerasa kalau misalnya terkadang kita ini nggak seframe nih sama teman-teman yang ini gitu kan, atau nggak sefrekuensi nih. Cuman kadang Poppy harus bisa gitu, Poppy paksa diri gitu kan buat bisa gabung ke grup tersebut, atau gimana caranya biar sefrekuensi kayak gitu. Jadi ya menurut Poppy memang benar nyaman di lingkungan manapun. Jadi ya bisa dikatakan apa ya, bener-bener fleksibel gitu ya. Bisa di tengah-tengah orang yang menghabiskan waktu sendirian depan komputer juga bisa. Cuman nggak monoton gitu kan. Bisa bagi-bagi lah gitu. Tapi Poppy ngerasa emang punya suatu energi gitu kalau misalnya bersama orang lain. Kadang kalau misalnya orang itu orang baru nih, Poppy bisa ngambil kayak kesempatan buat cari titik nyamannya dia gitu. Dan kadang memang nggak semua orang sih, kadang pilih-pilih juga, karena kan nggak semua orang itu menerima kita gitu ya. Terus yang kelima, merasa perlu menarik diri. Ya, ambivert memang suka melakukan banyak hal gitu, apalagi hal-hal yang baru ya. Jadi kayaknya tuh kayak apa ya, kadang bosen, terus kadang butuh istirahat, terus kadang butuh bersosialisasi maksudnya. Terus kadang butuh percakapan dalam sebuah kelompok gitu. Seperti itu. Terus lanjut lagi, di sini Poppy akan bahas terkait personality ya. Personality Poppy yaitu, kalau menurut Poppy lebih cenderung ke koleris, melankolis sih. Jadi kalau koleris itu tipenya ini kuat ya, dan mampu memimpin gitu. Nih Poppy bacain ya. Jadi tipe koleris ini itu biasanya tuh tegas. Nah Poppy banget tegas gitu. Dan bukan kadang lagi, memang sangat suka mengatur, terus suka tantangan baru atau challenge. Nah itu Poppy suka banget gitu. Tapi emang kelemahannya itu kadang terlalu terpacu dan menyukai hal-hal yang kadang notabene serius gitu kan.
Sehingga kadang kalau pengen santai-santai itu mikir-mikir gitu kan. Ya cuman sekarang lagi pengen sih, maksudnya lagi berusaha gimana buat memposisikan kapan harus sanguinis, melankolis, terus kapan harus pragmatis kayak gitu. Dan memang benar seorang koleris ini adalah seorang pekerja, iya, karena tipe ini, karena Poppy memang berorientasi pada target gitu kan. Jadi kayak misalnya nih, Poppy punya target skripsi harus selesai tahun ini, gimana pun caranya, gimana pun tantangannya, dan gimana pun bukan kekurangan ya, gimana pun kita harus, pokoknya target itu ya harus selesai gitu. Walaupun nggak selesai ya berarti ada opsi lain gitu kan, apakah dengan cara seperti apa gitu kan. Pokoknya kalau bisa diusahakan banget selesai gitu targetnya. Nah, itu diri Poppy. Terus kalau terkait melankolis, kenapa melankolis? Karena terkadang Poppy itu perfeksionis gitu. Perfeksionis tuh kayaknya harus sempurna gitu ya. Harus sesuai lah gitu. Kayak misalnya nih, Poppy misalnya dalam registrasi, misalnya kepanitiaan. Ini Poppy harus jelas, harus detail, dan harus sempurna gitu kan. Ini regisnya gimana gitu kan. Mulainya jam berapa, terus ini pesertanya berapa, terus dan sebagainya, harus detail, harus jelas, dan harus perfect. Nah itu kadang. Terus dalam hal berpakaian juga gitu. Jadi ini warnanya sesuai nggak, matching nggak sama baju ini, sama sepatu ini, atau sama jam ini, kayak gitu. Dan terkait hobi sih, hobi Poppy itu sebenarnya banyak ya. Salah satunya itu ya suka berpuitis, bukan suka berpuitis ya. Jadi kayak Poppy itu seneng banget kayak audio-audio yang puitis-puitis, terus yang motivasi-motivasi kayak gitu. Dan kadang memang Poppy suka berpuisi gitu, suka baca puisi. Kalau cipta puisi memang kurang ya, karena kan itu perlu pikiran yang luas gitu, bukan pikiran yang luas ya, maksud pikiran yang matang gitu kan, karena memikirkan kata-katanya, notasinya, dan segala macam. Kalau baca, Poppy hanya perlu penghayatan, terus intonasi suara, dan sebagainya. Adapun kegiatan Poppy sehari-hari ya, kalau hari-hari Poppy itu ya biasa kuliah di UIN, terus alhamdulillah lulus tahun 2020 ya. Terus juga di KAFI, BBC Motivator School. Sekarang lagi angkatan media kayak gitu. Oke, cukup sekian. Mungkin Poppy akan buat part keduanya kalau dalam hal ini perkenalannya cukup atau kurang gitu ya. Nanti kalau bagi kamu yang pengen lebih mengenali Poppy atau pengen lebih deket lagi, bisa lah kita ngobrol-ngobrol, silaturahmi, atau ngopi-ngopi kayak gitu. Oke, jadi intinya quotes dari Poppy adalah kita harus percaya diri gitu. Karena apa? Ibaratnya gini, tak perlu kamu menjadi awan kalau kamu adalah mentari. Tak perlu kamu jadi ombak kalau kamu adalah pasir. Jadi sebenarnya kamu nggak perlu menjadi orang lain karena kamu sebenarnya kurang menghargai diri sendiri kayak gitu. Jadi semakin kamu kenal diri kamu, maka kamu akan semakin menghargai diri sendiri gitu. Jadi jangan selalu insecure nih sama ini gitu kan. Tapi harus banyak bersyukur, bersyukur saya punya kelebihan ini, dan walaupun saya punya kekurangan ini, saya harus bisa bagaimana mengatasinya, seperti itu. Oke, sekian dari Poppy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.